Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kalian semuanya, dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sau do hami di palua, laos paluauna do sian hamatean nasai jorbuti. Tuibana do makirim rohanami, paluauna do nang tujoluanon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop firman Tuhan hari ini adalah ucapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan atas penghiburan dan pengasihan Allah kepadanya. Terkhusus ketika Rasul Paulus dan juga rekan sekerjanya mengalami penderitaan, mengalami tantangan, dan mengalami rintangan yang berat, yang hampir membuat Rasul Paulus putus asa dan menyerah. Namun dalam kesaksiannya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dikala dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, di situ pula Tuhan menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan pertolongannya dan penghiburannya kepada dia. Sehingga Paulus bisa bertahan, Paulus bisa tetap kuat, dan Paulus bisa tetap setia mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Sakit dan derita yang dialami oleh Paulus justru memicu semangatnya untuk terus berharap dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan Paulus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Paulus menyadari dan dapat melihat bahwa Tuhan sedang memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui penderitaan dan kesusahan yang dialaminya itu. Kesetiaan dan kepercayaan Paulus sungguh sangat kuat kepada Yesus. Dan Paulus sangat yakin bahwa kematian Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa pasti akan menyelamatkan dia juga di dalam penderitaannya itu. Itulah yang membuat Paulus tetap kuat dan semangat melayani Tuhan. Dan itulah yang menjadi penghiburan dari Tuhan bagi dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penghiburan adalah sesuatu perbuatan yang menyenangkan hati, sehingga orang merasa nyaman dan tenang. Atau seseorang yang dapat memberi semangat, memberi motivasi, sehingga seseorang tidak putus asa atau pesimis. Siapa manusia yang tidak pernah galau? Siapa manusia yang tidak pernah gelisah atau mengalami konflik batin? Siapa manusia yang tidak pernah putus asa atau pesimis? Semua kita pasti pernah mengalami hal yang tidak mengenakan seperti yang saya sebutkan tadi. Baik orang tua atau orang muda, baik laki-laki atau perempuan, baik orang miskin atau orang kaya, baik yang tinggal di desa atau tinggal di kota, bahkan hamba Tuhan juga. Secara kita melihat di Alkitab,
hamba Tuhan sekelas Elia dan Musa juga pernah mengalami penderitaan. Bahkan Yesus dari sisi manusiawinya juga pernah mengalami penderitaan. Dan saya pikir tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah mengalaminya. Dan cara menyikapinya juga, dan cara mencari solusinya juga berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mengalami hal yang tidak mengenakkan itu hanya satu kali. Ada yang sudah menjadi langganan kesusahan. Dan bahkan ada yang bertubi-tubi. Belum lagi satu persoalan selesai, sudah datang persoalan yang lain menimpanya. Banyak cara yang dilakukan agar mereka mendapatkan penghiburan dan bisa keluar dari keadaan yang tidak mengenakkan itu. Misalnya ada orang yang akhirnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, meminum minuman keras, supaya dia bisa hilang dari hal-hal yang tidak mengenakkan itu. Ketika dia berada di situ, dia merasa terbang dan seolah-olah pergi meninggalkan kesusahan itu. Dia merasa happy, dia tidak lagi merasakan keadaan yang tidak mengenakkan itu. Ada juga orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan, ke bar, ke kafe, untuk menghilangkan rasa ketidakenakan itu. Ada juga yang akhirnya pergi ke bioskop untuk refreshing, menonton film kesayangannya. Ada yang akhirnya pergi ke mall shopping, menghabiskan biaya yang banyak. Ada yang pergi ke tempat rekreasi. Ada yang pergi ke salon. Ada yang pergi ke panti pijat, bahkan ada juga yang pergi ke dukun. Tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan penghiburan, supaya mereka bisa hilang, lepas dari hal-hal yang tidak mengenakkan itu. Namun kita tahu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa penghiburan yang didapatkan dari situ adalah penghiburan yang sia-sia atau penghiburan yang sementara. Dan pergi ke tempat-tempat itu bukanlah jawaban. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh berpatokan pada penghiburan dengan cara-cara yang demikian. Lalu dari mana kita mendapatkan penghiburan? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka penghiburan kita juga hanya kita dapat dari Tuhan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya sumber penghiburan yang sejati. Penghiburan yang dari Yesus tidak bersifat semu dan sementara. Penghiburan yang dari Yesus tidak bersifat komersil atau pemborosan, serta menghabiskan uang. Dan penghiburan dari Tuhan Yesus itu langsung menyentuh rohani kita, menyentuh spiritualitas kita. Bahkan penghiburan yang dari Tuhan Yesus itu menembus kejiwaan kita, sehingga kita merasa tenang, kita merasa nyaman, kita merasa lega. Dan penghiburan dari Yesus itu bersifat universal. Siapa saja bisa menerimanya, siapa saja bisa mendapatkannya, siapa saja bisa menikmatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian yang ngeri itu telah dilalui oleh Yesus demi keselamatan kita umat yang berdosa ini. Oleh karena itu kita juga harus yakin bahwa Allah, Yesus Kristus akan terus menyelamatkan kita dari berbagai-bagai penderitaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh disapa oleh firman Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami yakin dan percaya dan senantiasa berpatokan hanya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami mengalami banyak sekali penderitaan kesusahan di dunia ini, tetapi melalui kematian Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, dan Yesus yang telah bangkit
menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa, maka kami yakin Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan menolong kami untuk melewati segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di dalam aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.